royong seperti ini merupakan suatu harapan aturan atau arah yang dibuat oleh banggaan ini langsung hadiri saya dalam kabupaten turun tangan di sini apabila dengan sampai desa ini merupakan hak kebetulan pemerintah desa habis tanggung jawabnya inilah sudah tinggal tunggu pada urusnya mampu membangun itu memelihara emot maksud kami kalau inilah sudah diserah terimakan kalau ada gompel dekat dikit jangan minta desa bacalah masyarakat ini bangun ini awet kami terima kasih atas kunjungan Pak Pemerintah di Kabupaten ke kami merupakan juga kebanggaan bagi kami kecamatan dan desa. Demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Intinya kami minta kepada kerajaan kabupaten ada Pak, itu Pak. melakukan pendamping, baik pendamping kecamatan maupun pendamping desa dan bapak-bapak semua pekerja yang hadir untuk kegiatan ini sudah menyampaikan terima kasih. Mari kita terus bersyukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Pagi menjelang siang ini kita berkumpul di sini dalam rangka melaksanakan trial kegiatan pekerjaan jalan Rabat Beton yang di dalamnya ada kegiatan WIS juga. Trial ini perdana di Kecamatan Utara. Mudah-mudahan ini yang pertama, kemudian juga mudah-mudahan ini yang jadi contoh. Sekilas persiapan pelaksanaan kegiatannya sudah cukup bagus. Bapak Ibu sekalian, yang lainnya seperti ini sebaiknya. Artinya begitu pekerjaan dimulai itu harus ada semacam pemberitahuan atau semacam trial dulu. Soal siapa yang hadir itu soal lain, terutama ke pendamping, sehingga pelaksanaan kegiatannya bisa kita arahkan sesuai dengan rencananya. Namanya trial itu kalau bahasa kita try itu apa kalau artis? Nyoba. Nah, tapi dalam hal ini kita nyoba ini tidak boleh gagal. Nyobanya harus berhasil. Kenapa harus berhasil? Karena kita sudah ada panduannya. Kalau nyoba yang tak kasih panduan itu yang boleh gagal. Tapi kalau nyoba lah ada panduannya harus berhasil. Artinya semua yang kita laksanakan ini harus kita maksimalkan sesuai dengan rencana. Nah, kegiatan kita adalah jalan Rabat Beton yang pakai RIS sama beberapa titik sampai tiang. Di dalam rencana kita di sini disebut bahwa ketinggian tiang kita semeter 30. Kemudian lebar pondasinya 50, kolomnya itu 15. Di dalam kolom itu ada besi 10/4 dirangkai dengan jarak cincinnya. Tahu ya cincin ya? Jarak cincinnya 15 cm. Ini sangat sesuai dengan desain yang saya lihat ini. Kemudian nanti sampai selesai seperti ini. Itu yang pertama. Artinya semua yang menyesuaikan dengan kondisi ketinggian. Artinya apalagi ini sepertinya kondisi tanahnya cukup bagus, jadi aman. Kenapa ini penting? Kita lakukan trial ini. Karena setelah tahapan trial ini nanti ada tahapan pelaksanaan. Artinya kalau sudah diuji coba sesuai baru boleh dilaksanakan. Setelah dilaksanakan nanti kan tim akan ada lagi tim sertifikasi namanya. Ya, tim sertifikasi. Nah, ketika ini yakin tidak kita yang di dalam ini tidak perlu diukur lagi? Yakin.
mungkin. Kenapa? Karena kita sudah trial. Jadi Bu, misalnya tim sertifikasi kayak ada Rena, ada Pak Camat, nggak ragu-ragu lagi. Benar nggak? Oh, dalam pondasi kamu tuh sekian, ya kan? Benar nggak besinya? Besi 10 nih ya. Nah, kalau sudah cek ini kita bisa mempertanggungjawabkan. Tapi kalau tiba-tiba lah selesai baru nak diukur, siapa yang tahu persis isi dalam? Ya, walaupun sebenarnya tugas pengawasan ini bukan tugas pendamping baik, bukan tugas camat, tapi tugas masyarakat dari kita semua. Nah, alhamdulillah hari ini sudah terlaksana seperti ini. Nah, kemudian tadi di awal sudah disinggung setelah pekerjaan pemasangan besi ini sebelum dicor biasanya dipasang apa Pak Tukang? Lantai kerja dulu. Jadi jangan dianggap remeh yang namanya lantai kerja sama pasir dulu. Yang apapun bangunan tapi gunanya luar biasa. Fungsinya luar biasa kan itu. Namanya untuk kalau istilah teknik itu ada istilah stabilitas tanah. Jadi biar tanahnya stabil, penurunannya stabil, kekuatannya jadi bagus. Nah baru kita laksanakan cor. Kita rencanakan adukan berapa? 1, 2. Maaf ngomong atau yang jahil lah misalnya kawan-kawan LSM jahil. Benar dah adukan beton kamu. Kita tinggal benar kami 1, 2, 3. Itu takarannya atau kan tidak perlu nak sampai takut-takut jawab. Kan itu kan kita sudah ada aduan dan kita harus ngomong. Karena informasi yang bagus itu harus tersampaikan. Jangan yang jeleknya yang tersampaikan. Itu yang galak jadi diikuti masyarakat. Oke, berarti sudah bagus. Adukan kita 1, 2, 3 sudah sesuai dengan arahan Bu Lena bahwa ukuran ratakannya itu minimal. Artinya 20, 40, 60. 60 itu karena miring teknik kan tidak pakai bola. Nah, selanjutnya setelah itu baru kita cor uji coba ya. Paham tentang kesempatan itu yang galak itu soal pekerjaan beton. Nah, itu barangkali teknis pelaksanaan kegiatannya. Tapi sebelum kita lakukan pengecoran, kita pastikan dulu bahwa timbunan kita harus padat. Jangan sampai kita nimbunnya pakai apa? Pasir uruk. Pasir uruk langsung numpah apa nyedot? Barangkali nyedot Pak. Kalau nyedot artinya jangan lupa kaki. Nah itu soal pelaksanaan teknis. Terus itulah namanya padat karya. Tapi kalau tulisan tunai, kalau padat karya baik dan itu kan tadi gotong royong baik. Tapi kalau ada tulisan tunai, jadi rame-rame begawi dibayar. Itulah arti padat karya tunai itu sebenarnya. Setiap pelaksanaan dana desa ini diarahkan ke padat karya tunai. Tujuannya apa? Tadi sudah disampaikan Pak Camat. Pertama, walaupun hanya sifatnya sementara, paling tidak sudah nampal dikit-dikit pengangguran di desa. Yang pertama. Kedua, duit ini muter-muternya di desa nila. Kalau kita menyuruh uang luar begawi, ya maaf, upahnya dapat uang luar. Tapi kalau uang desa nila, ya dia menikmati upahnya. Kan itu. Kemudian yang ketiga, ada rasa memiliki. Kalau jelek gawean ini, ya berarti yang jelek itu desa nila, bukan yang agak itu kan. Kalau aku menganggap aku gawean pribadi. Nah, itulah alhamdulillah. Artinya pribadi. Itulah yang ditumbuhkan oleh program ini sebenarnya. Kalau soal upah tetap dibayar dan standar bayarnya. Jadi bukan berarti kecuali ada kesepakatan kami biarlah bayar separuh supaya kami nambahin lagi. Itu boleh, tapi dalam hal perencanaan itu tetap standar. Nah, inilah arti dari padat karya tunai. Jadi harus dipastikan bahwa yang pegawai pertama masyarakat kita dulu. Warga kita. Kalau memang nak katiknya ya boleh dari desa tetangga. Kamu nak katik desa tetangga ngambil dari kecamatan tetangga kan. Kalau masih ada ya alangkah baik yang di sini untuk desa-desa yang lain juga mudah-mudahan jadi contoh gambaran umum pelaksanaan uji coba di seperti ini. Nah, tinggal nanti kita seremonial ada semacam peletakan batu pertama minta bantu Pak Camat tapi tetap yang lebih penting itu doanya. Kita mulai pekerjaan ini kita doa sama-sama mudah-mudahan dilancarkan segala urusan pekerjaan ini sampai selesai dan hasilnya bagus. Kita doa itu ya. Itu saja barangkali penjelasan singkat kami soal pelaksanaan kegiatan secara teknis. Mohon maaf bila ada salah kata. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita tanya
mengadukan ini. semen. Bentuknya siapa? Yang ada di benak kita. Macam mana bentuknya? Kental terus? Pecah berminyak dah? Iya. Pecah berminyak. Lik ya. Nah inilah contoh beton yang bagus. Kalau ditumpahkan masalah air. Air kita tahu bahwa air ini sangat mempengaruhi yang namanya kualitas beton. Ya, kita kan manual. Ini pakai triplek bagus, dia udah lagi bocor airnya. Air kalau kebanyakan itu akan menurunkan kualitas beton. Walaupun sakitnya tuh di sini kalau airnya dikit kan. Tahu kan? Sakitnya di sini, di pinggang kan? Tapi tidak boleh, tetap harus kita sesuaikan. Nah, jumlah air kalau untuk satu sak, itu ngaduknya sesak-sesak atau Satu sak, Pak. satu sak? Tapi kalau seandainya anu dua semua petak. Ya. Oh, iya. Tapi untuk satu sak air, airnya itu antara 28 sampai 34 liter satu sak. Ya, 28 sampai 34 liter. Kalau materialnya kering mungkin 30 liter. Nah, kalau kita pakai ember ini berapa liter isinya? Ada yang ngukur dah? Nah, ini isinya 5 liter yang ember ini. Ya, jadi kalau dia 30 liter berarti berapa ember? 6 ember. Maksimum 7 ember paling banyak. Nah, jangan ditambah-tambah lagi. Mentang-mentang sakit pinggang, sarung aduknya tambah air. Padahal inilah yang menurunkan kualitasnya. Jadi air ini sangat berpengaruh terhadap kualitas beton. Bangun apa baik? Bangun apa baik? Kalau airnya sudah kebanyakan, itu istilah tekniknya ada istilah segregasi. Segregasi itu perpindahan butiran semennya tetap di situ. Karena fungsi semen itulah sebagai pengikat bangun beton kita. Beton itu ada apa baik di dalam beton itu? Yang namanya beton. Pasir. Mulai bagian Siap kerasa ember lagi, Pak Kasula, sama Rena. Mungkin Mbak, coba lagi. Nah, Pak Kasula, mungkin. Kami tidak ngambil program motornya loh, Pak. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Tukang ini penting suara beli baik lagi keluar. Mengadakan ini masyarakat. Nah, ini cak sapi dia. Ayo. Pakai kado anu 250. Kamu kawan dah, saling kucing. Kurang sambil lagi. Kurang. Kan aduk lagi bawa. Jadi Palangan cukup 20 cm. jadi begawi dengan yang gembira kita. Iya. Ini nama. Lagi palangan. Masuk. Kan kelebihan itu, kebanyakan itu. Kebanyakan. Kurang berapa? 7.